Shalom adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama Kak Eta dalam ibadah sekolah minggu online Duku Kupang. Semuanya udah siap untuk melakukan ibadah? Apa udah mandi? Siapa yang udah mandi angkat tangan? Sudah sarapan? Sudah? Sudah atau belum? Kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, Kakak ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Kakak Eta akan pimpin dalam doa. Sudah siap? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan, atas pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu menjaga kami, memberi kami kesehatan, memberi kami berkat. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu, karena Engkau urapi kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Glory haleluya. Amin. Semuanya udah siap memuji nama Tuhan? Yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Semuanya sama-sama ya, kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Ikuti kakak ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal. Katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, tadi dalam lagunya kan ada kalimat sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Adik-adik semua sukacita kan? Harus dong, harus sukacita. Walaupun kita ibadahnya masih online, tetap harus sukacita. Yuk kita sama-sama nyanyi satu pujian. Boleh ikut sambil gerak ya di rumah. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kakak ajak adik untuk naikkan satu lagu penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang kita semua untuk siapkan hati, semuanya bersikap yang taat dan hormat pada Tuhan. Semuanya bisa ikuti kakak nyanyi ya dari rumah. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama kita nyanyikan lagi ya. Katakan dengan sungguh-sungguh hati. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba,
Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan beri. Kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap hati kami, beri kami telinga yang dengar-dengaran, sikap yang taat dan hormat pada Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk dapat mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan beliau hikmat Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua dengan baik. Inilah segala doa kami Tuhan Yesus. Glory haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Sudah duduk manis? Telinganya sudah dipakai baik-baik? Buku catatannya sudah disiapkan? Lalu sudah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi meskipun secara online, tapi kita bersyukur itu semua karena kasih, kemurahan Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yuk dibuka Alkitabnya, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang banyak menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi Yesus punya hati yang penuh belas kasihan. Ia memanggil Bartimeus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba terbukalah mata Bartimeus. Akhirnya Bartimeus mengikut Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Adik-adik, yuk kita belajar. Karena hati Yesus yang penuh belas kasihan, Dia memberikan kasihnya, Dia menolong orang yang sakit, menolong orang yang lemah, mencelikkan mata yang buta. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika ada teman kita yang sakit, kita biarkan? Ada teman kita yang jatuh, kita biarkan? Tidak. Yuk kita belajar punya hati yang penuh belas kasihan, mau menolong orang lain. Yang dalam kesusahan, yang dalam kelemahan, kita boleh ulurkan tangan kita. Kita baca yuk Markus pasal 10 ayat 45. Dikatakan di situ, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, yuk sekarang kita boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus penuh belas kasihan dan kita boleh menuruti teladannya. Ketika kita punya belas kasihan, maka kita akan belajar untuk melayani orang lain dan mengerti akan orang lain. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan nyawanya diberikan buat kita. Dia mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melayani atau menggerutu?
Yuk kita belajar dari Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan, maka kita boleh belajar untuk melayani. Yuk sekarang kita berdoa, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia kebaikan anugerah-Mu. Tuhan tolong berikan kami hati yang penuh belas kasihan untuk kami boleh belajar melayani ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, biarlah setiap kami Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, jagai setiap keluarga-keluarga yang ada, biarlah di dalam perlindungan Tuhan kami tetap terus boleh bersandar dan beriman akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkatilah semuanya keluarga yang ada, anak-anak yang ada, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak akan beri pengumuman sebelum kita tutup ibadah online sekolah minggu. Pengumumannya tetap sama, minggu depan kita akan ibadah seperti ini lagi ya adik-adik. Semuanya tetap rajin ikuti, tetap semangat terus, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat yang mama masakan. God bless you all.